Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi itu, Azam mengurungkan niatnya untuk menyusul Bella. Semuanya kembali berjalan dengan sendiri-sendiri, hingga sebuah skandal mulai terkuak di permukaan. Jarangnya Bella mengekspos hubungannya dengan Azam membuat warganet mulai bertanya-tanya, terlebih mereka lebih sering melihat tuan muda Arnold yang mendampingi idolanya itu. Desas-desus perselingkuhan Bella dan Arnold pun mulai menyebar, bahkan menjadi bahan pembicaraan hangat. Banyak foto-foto kebersamaan keduanya yang menyebar luas. Terlebih kini, Bella memutuskan untuk tinggal di Singapura ketimbang tinggal di Jakarta bersama suaminya. Bella dan Arnold merasa biasa saja karena tidak merasa melakukan hubungan terlarang itu. Bahkan keduanya sudah menjelaskan pula pada pihak keluarga. Namun fans Bella menuntut Bella untuk memberikan klarifikasi. Juga Azam yang menjadi geram sendiri karena Bella selalu berhasil mengusik hidupnya. Seperti pagi ini, gara-gara skandal Bella dan Arnold itu, Azam sampai dipanggil oleh sang ayah untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Azam kini duduk di hadapan sang ayah, terhalang oleh meja kerja ayahnya itu. Zam, ayah sudah percaya padamu, bahkan sangat percaya jika kamu bisa melindungi Bella istrimu. Jelas Adam memulai pembicaraan. Awalnya Adam ingin tak peduli dengan berita di luar sana, namun Haura memintanya untuk lebih memperhatikan rumah tangga sang anak. Jika Haura sudah berucap, maka Adam hanya bisa patuh. Bisa sampai ada berita aneh begini tentang Bella dan Arnold itu karena kamu tidak punya waktu untuk memperhatikan istrimu. Timpal Adam lagi. Semuanya memanglah salah Azam, karena Azam adalah kepala rumah tangga. Dia yang mengendalikan bagaimana rumah tangga itu terjadi. Berulang kali diperingati oleh sang ayah, Azam hanya diam. Ia tak punya pembelaan apapun. Susul Bella di Singapura, meskipun Bella tidak mau pulang, setidaknya buatlah berita ini meredah, titah Adam. Dan Azam hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Sepulang dari rumah kedua orang tuanya, Azam langsung bergegas pergi ke Singapura. Menyelesaikan masalah ini dengan cepat adalah keputusan yang terbaik. Menempuh perjalanan udara selama 2 jam, akhirnya Azam dan Ben sampai di Singapura, langsung menuju apartemen di mana Bella tinggal, Pan Pacific Apartemen. Azam tahu sore ini Bella tak ada jadwal apapun. Istrinya itu berada di apartemen bersama sang asisten Via. Sampai di sana, Azam meminta seorang petugas kebersihan untuk menekan bel unit apartemen Bella. Azam tahu jika Bella pasti enggan membuka pintu jika tahu ia yang datang. Di dalam apartemen itu, Via mengerutkan dahinya saat melihat CCTV ada seorang cleaning service menekan bel pintunya, padahal ia dan Bella tidak meminta bantuan apapun. "Ada perlu apa, Pak?" tanya Via. Suaranya langsung terdengar di luar sana, meski pintu itu masih terkunci rapat. "Maaf Nona, ada sebuah kiriman paket untuk Nona Bella," jawab cleaning service itu bohong. Namun ia menunjukkan sebuah kotak berwarna coklat ke arah kamera CCTV. Tanpa curiga sedikit pun, Via langsung membuka pintu itu, berpikir jika paket itu pasti dari salah satu penggemar Bella. Namun alangkah terkejutnya Via saat ia melihat tak hanya ada cleaning service di depan pintu apartemennya, namun juga ada Azam dan Ben. Secepat kilat, Via hendak kembali menutup pintu, namun dengan cepat pula Ben menahannya. "Untuk apa datang ke sini, hah?" bentak Via pada Azam.
Bukannya menjawab, Azam malah memerintahkan Ben untuk menyingkirkan Via dari ambang pintu agar ia bisa masuk. Ben langsung menuruti perintah tuannya, menarik Via keluar dan membiarkan tuannya masuk. Ben mencekal tubuh kecil Via dengan kuat. Via memberontak, namun ia kalah tenaga, lalu melihat pintu apartemennya tertutup saat Azam sudah masuk ke sana. "Brengsek!" teriak Via, namun Azam tidak mampu mendengarnya lagi. Azam sudah berada di dalam apartemen Bella. Ia memperhatikan seisi apartemen ini dengan seksama. Apartemen dengan sentuhan warna pastel, mulai dari sofa dan semua perabotnya. Warna-warna kesukaan sang istri, Bella. Menelisik tiap sudut dan ia tak menemukan siapapun di sini selain dirinya sendiri. Dengan langkah lebar dan penuh percaya diri, Azam mulai berjalan mencari tempat yang ia yakini akan ada Bella di sana, sebuah kamar. Tak berapa lama kemudian, pandangannya mengunci sebuah pintu yang tak tertutup rapat. Bahkan dari dalam sana terdengar lagu-lagu diputar dengan suara sedang. Bahkan ia pun mendengar pula suara Bella yang bersenandung. "Via!" teriak Bella pada sang asisten, tapi yang dipanggil tak kunjung datang juga. Bella pikir mungkin Via sedang berurusan dengan orang yang menekan bel apartemennya tadi. Kembali sibuk di depan lemari pakaian dan memilih-milih. "Via, kamu sudah kembali?" tanya Bella saat mendengar pintu seperti terbuka, lalu ada suara langkah pula. Tapi Bella tak menoleh dan melihat siapa yang datang. Ia sudah yakin jika itu adalah Via. "Aku pakai baju yang mana ya?" tanya Bella dengan riang. Ia bahkan berulang kali tersenyum lebar saat memperhatikan deretan gaun malamnya yang tersusun rapi di dalam lemari itu. Lalu berulang kali mengambil dan mencocokkan dengan tubuhnya sendiri. Bahkan Bella sesekali berjinjit saat hendak mengambil bajunya yang sudah terlipat di bagian atas. "Via, ambilkan aku kursi. Aku tidak bisa mengambil baju pemberian Arnold. Kata dia, aku akan sangat cantik menggunakan baju itu," ucap Bella, masih terus berusaha mengambil baju di dalam plastik yang ada di bagian paling atas. Bella bahkan melompat-lompat ingin menggapainya dengan sesekali memegangi handuk yang ia kenakan agar tidak jatuh. "Ah, susah," rutuk Bella kesal. "Mana kursinya?" rengek Bella pada sang asisten. Ia memasang wajah memelas dan mulai menoleh pada Via. Dek. Seketika jantung Bella seperti terhenti. Bukan Via yang dilihatnya, melainkan Azam, si pria brengsek. Sesaat Bella hanya terpaku dengan tatapannya yang mendadak beku, dingin. Sebuah perubahan drastis raut wajah Bella yang membuat Azam geram. Bella semakin mencengkram erat handuk di tubuhnya. "Tidak, aku tidak boleh takut," batin Bella, mencoba kembali mengumpulkan keberanian. Di depan pria brengsek ini, Bella tidak ingin terlihat lemah. Susah payah Bella menormalkan detak jantungnya dan mulai bersikap seperti biasa, membuat seolah kehadiran Azam tak membuatnya terusik. "Di mana Via? Apa kamu yang menggantikannya jadi asistenku?" tanya Bella dengan mencebik. Ia bahkan langsung mengalihkan tatapannya pada Azam dan kembali sibuk dengan lemari pakaiannya. Jika tadi ia berusaha mengambil sesuatu di atas sana, kini Bella berjongkok dan membuka laci di bawah lemari itu, memilih beberapa syal yang bisa ia gunakan sebagai penutup leher. Di Singapura saat ini musim hujan, meskipun Bella menggunakan baju terbuka, namun tengkuknya harus tetap tertutup agar tidak merinding ketika angin menyapa.
Melihat Bella yang mengacuhkannya seperti ini benar-benar membuat Azam geram. Bahkan hanya dengan menggunakan handuk kecil itu, Bella tidak sedikit pun malu. Menarik dan menghembuskan nafasnya pelan, Azam akhirnya buka suara. "Malam ini kamu tampil kan? Jatuhlah dan aku akan menolongmu," ucap Azam langsung tanpa basa-basi. Ia ingin meredam skandal Bella dan Arnold dengan menyajikan pandangan romantis bagi semua media. Saat Bella terjatuh di atas catwalk, Azam akan berlari dan menolongnya. Azam yakin dengan seperti itu, maka skandal Bella akan menghilang dengan sendirinya. Namun mendengar permintaan Azam, Bella lagi-lagi sampai tak bisa berkata-kata. Azam semakin membuatnya muak. Seolah kini Bella baru tahu siapa Azam sesungguhnya. Seorang pria brengsek yang suka bersandiwara. "Jangan tatap aku mau ganti baju, kecuali kamu ingin melihatku telanjang," jawab Bella dengan suara menantang. Ia bahkan langsung berdiri dan melepas handuknya begitu saja hingga jatuh ke atas lantai. Azam dengan cepat berbalik. Dengan jantungnya berdetak tak karuan, Bella benar-benar di luar bayangannya. Ternyata Bella jauh lebih liar dari yang ia kira. Melihat reaksi Azam yang berlebihan itu, Bella mengulum senyumnya, padahal ia sudah menggunakan dalaman dengan tali bra yang transparan. "Kenapa cemas sekali dengan beritaku dengan Arnold? Harusnya kamu cemas jika skandalmu yang ketahuan," ledek Bella setelah ia selesai menggunakan gaunnya. Gaun berwarna merah marun dengan belahan dada yang rendah, bahkan tali pengaitnya begitu kecil. Azam hanya bergeming seraya terus membelakangi Bella. "Kenapa diam? Apa aku harus membongkar semuanya, menjadikan wanita itu bulan-bulanan fansku?" tanya Bella bertubi. Lalu ia terkekeh, merasa senang sendiri. Sementara Azam mengepalkan tangannya kuat.